Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Al-Mahdi Alman, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pencaskesrek, NIM 1831042065. Jadi pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang olahraga dan kebudayaan. Jadi olahraga yaitu adalah bagian dari kebudayaan yang dikembangkan manusia. Bagian kebudayaan yang dikembangkan manusia yang itu adalah olahraga. Dalam kebudayaan dikenal adanya 8 pranata yang masing-masing terdiri atas berbagai aktivitas, kebudayaan materi dan juga gagasan yang melatar belakanginya. Kedelapan pranata tersebut adalah pranata domestik, ekonomi, religi, edukasi, ilmu pengetahuan, politik, estetik, dan rekreasi, serta pranata somatik, kontrianikrat. Olahraga dapat dimasukkan ke dalam 2 pranata, yaitu pranata estetik dan rekreasi dan pranata somatik yang berkenaan dengan hidup sehat dengan mengurus dan mempertahankan kebugaran jasmaninya. Kita lanjut. Dapat dikemukakan bahwa kegiatan olahraga sebenarnya adalah suatu tanda sik yang dapat dimaknai dan dapat dijelaskan arti yang ada baiknya. Jadi dapat dimaknai dengan jelas arti yang ada di balik-baliknya. Tanda itu mengacu kepada referen akun tertentu yang merupakan fenomena alam atau kebudayaan yang lain. Jadi kebudayaan itu dihubungkan dengan butir ketiga yang dikembangkan di dalam pikiran si penerima tanda. Setelah si penerima tanda, ia dapat membentuk tanda baru dalam benaknya. Tanda itu dapat merupakan tanda yang sepadan dan atau tanda yang berkembang. Lagi, pendekatan semiotika tersebut dapat diterapkan dalam aktivitas olahraga secara umum atau bagian-bagian dari aktivitas olahraga saja. Begitu pula fungsi olahraga di masa Nusantara ketika olahraga. Ada 4. Olahraga sebagai ritual. Jadi olahraga itu sebagai ritual untuk memuja kekuatan adikodrati atau nenek moyang atau dewa. Jadi olahraga sebagai ritual untuk pemuja kekuatan adikodrati, nenek moyang atau dewa. Dan yang kedua, olahraga sebagai penanda status sosial seseorang atau golongan. Dan juga kedua, olahraga sebagai penanda suatu sosial seseorang atau golongan. Dan yang ketiga, olahraga sebagai hiburan dan rekreasi. Jadi olahraga itu sebagai hiburan dan rekreasi. Dan keempat, olahraga sebagai upaya untuk menambah nafkah. Jadi banyak upaya nafkah, jadi saya tambah ke sedikit. Itu yang seperti saya olahraga, saya kasih nafkah, mendapatkan nafkah sedikit demi sedikit, yaitu namanya tarkam, Pak. Jadi dapat satu
Satu kali main dapat 5.000, 50, 100, jadi mendapatkan nafkah. Dan fungsi budaya olahraga. Fungsi budaya olahraga itu aktivitas olahraga tersebut sebenarnya mempunyai makna dalam kebudayaan masyarakat pendukungnya. Apabila fungsi dapat diamati secara langsung oleh masyarakatnya, karena memang pada kenyataannya demikian, makna adalah arti tersembunyi yang dapat dibalik aktivitas manusia atau arti yang tersembunyi di balik benda-benda hasil karya manusia. Upaya untuk mencari makna yang tersembunyi dalam berbagai bentuk kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia tersebut. Jadi kebudayaan yang dihasilkan manusia tersebut sebenarnya merupakan kodrat manusia yang selalu bertanya. Jadi kodratnya manusia selalu bertanya. Kemudian makna kegiatan olahraga. Sebenarnya kegiatan olahraga adalah suatu tanda sik yang dapat dimaknai dan dapat dijelaskan arti baiknya. Tanda itu mengacu kepada referensi asuhan yang merupakan fenomena alam kebudayaan yang lain yang dapat dijelaskan sebagai tanda berkembang di dalam pikiran si penerima tanda. Dan ada pula 3 jenis kegiatan olahraga untuk keperluan sendiri. 3 jenis kegiatan olahraga. Pertama, untuk keperluan sendiri. Kedua, untuk dilombakan. Dan ketiga, untuk dipertandingkan.